Novel fiksi terbaru, Kultivasi Bela Diri. Master Pedang Part 22. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Wajah Shen Xiu muram, seolah-olah dia sudah lama tidak senang dengan Yang Linbo. Yang Linbo mengerang dalam diam. Orang suci kecil dari istana surgawi iblis. Bahkan Shen Xuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depannya, belum lagi pertempuran di Kuil Wuwang. Hanya Changlan saja, 3 pedangnya sudah cukup untuk menjadi mimpi buruknya. Terlebih lagi, Shen Xuan tampaknya belum menembus tanda ilahi pada saat itu. Tetapi bahkan jika dia telah menerobos, Yang Linbo percaya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depannya. Setelah Shen Xiu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Jiang Yun juga menghela nafas lega, dia benar-benar takut. Dia benar-benar takut Yang Linbo akan menebasnya dengan pedang. Bagaimanapun, bahkan Wufa dari Sekte Yuling, Yang Linbo berkata dia akan membunuhnya, jadi dia tidak akan peduli untuk membunuh Shen Xiu. Meskipun Sekte Yuling satu tingkat lebih rendah dari Istana Surgawi Iblis. Tetapi jelas bahwa Yang Linbo adalah tipe pria kejam yang tidak takut pada apapun. Jangan salahkan aku, Yang Xiong, meskipun kata-kata Shen Xiu tidak menyenangkan. Tetapi Baili Changhai memang tidak biasa. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai puncak tanda ilahi, dan kamar dagang Changhai juga telah menemukan kesempatan baginya untuk melangkah ke dunia manusia. Kata Jiang Yun. Mata Yang Linbo bergerak sedikit. Dunia manusia. Dia juga telah mendengar tentang kekuatan ini dari Yang Longtu. Misalnya, Yang Longtu, Raja Jiusan, dan bahkan Tuan Xia berada di jalan ini. Di bawah aturan surga dan manusia, para kultivator tidak dapat menerobos ke alam surga dan manusia. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka harus mengambil jalan lain. Itulah dunia manusia. Yang Longtu sedang dalam perjalanan menjadi seorang pendekar. Raja Jiusan tidak jelas, Xia Tiansheng ingin menempuh jalan kaisar. Namun sayang, Xia Tiansheng tidak beruntung. Kebetulan ia telah menempa takdirnya. Jika waktunya maju, mungkin ia akan menjadi lebih kuat setelah melangkah ke jalan ini. Namun saya tidak menyangka bahwa seseorang di generasi muda telah mencapai langkah ini. Baili Changhai, puncak tanda ilahi, dunia manusia. Bisik Yang Linbo lembut. Namun segera, ia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jadi apa? Belum lagi ia belum memulai jalan itu, bahkan jika ia telah menginjakan kaki di sana, ia tidak takut. Jika dia benar-benar hanya marah karena tidak pergi untuk menyambutnya, maka Yang Linbo tidak keberatan mengantarnya pergi dan memotong jalannya. Selain itu, dia, Yang Linbo, tidak memiliki kebiasaan menyanjung. Terima kasih, Pangeran, karena telah menjernihkan keraguanku. Tapi aku tidak akan pergi. Sejujurnya, saudaraku sedang menerobos, dan aku ingin melindunginya. Kata Yang Linbo. Jiang Yun menghela napas. Melihat sikap tegas Yang Linbo, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Yang Linboger mengagumi keputusan Yang Linbo. Bagus sekali. Paman pernah mengatakan kepadaku bahwa keluarga yang tidak perlu menundukkan kepala. Baik itu kepada manusia maupun dewa. Kata Yang Linboger. Yang Linbo terkekeh. Ini, dia tidak mendengar Yang Longtu mengatakannya. Tapi tidak menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa yang tidak bisa berkata-kata ketika dia berada di Kuil Wuwang. Saat ini, di luar feri, banyak orang yang menginjakan kaki di feri berdiri di kedua sisi geladak. Feri ini sangat besar, dan geladaknya sendiri dapat menampung ribuan orang, jadi terlihat spektakuler saat ini. Jiang Yun juga ada di antara mereka, tetapi matanya sangat rumit. Meskipun dia bertindak normal, dia masih merasa terhina di dalam hatinya. Tetapi tidak mungkin, di dunia ini, kultivasi adalah raja. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba berjalan turun dari kehampaan. Pemimpinnya adalah seorang pria muda. Dia mengenakan pakaian brokat dengan gunung, laut, dan matahari yang disulam di atasnya, yang terlihat sangat spektakuler. Tetapi dibandingkan dengan warna rambutnya, ini dikalahkan. Dia memiliki rambut putih. Tetapi wajahnya penuh energi, dan semangatnya berada di puncaknya. Selain itu, fitur wajahnya sangat tampan, dan pantas untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pria sejati. Perisu, bagaimana menurutmu? Sudah kubilang sejak lama bahwa aku bisa membawamu menyeberangi sungai. Selain itu akan menjadi pusat perhatian. Pemuda itu berkata, matanya menjadi semakin bangga.
Perisu yang dibicarakannya tidak lain adalah Su Wangyue. Su Wangyue melihat pemandangan di depannya, dan matanya juga tergerak. Dia tidak menyangka bahwa Baili Changhai memiliki latar belakang yang begitu hebat. Namun, ketika matanya menyapu kerumunan di bawah, sedikit kekecewaan melintas di benaknya. Bukankah dia ada di sini, bisiknya dalam hatinya. Namun segera, dia menertawakan dirinya sendiri. Ada apa denganku? Mengapa aku memikirkannya? Su Wangyue menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menatap orang di depannya. Ternyata Tuan Baili adalah tuan muda kamar dagang Changhai. Wangyue tidak sopan, kata Su Wangyue. Haha, saudari Wangyue, kamu tidak perlu bersikap sopan. Itu hanya gelar kosong. Bahkan jika aku tidak memiliki identitas ini, mereka tetap harus datang untuk menyambutku. Baili Changhai mengayunkan lengan bajunya yang panjang, dengan sedikit rasa memerintah. Su Wangyue mengangguk dengan lembut dan tidak banyak bicara. Tuan Baili, ayo turun, katanya. Baili Changhai mengangguk, lalu sosoknya melintas, dan beberapa orang datang ke geladak. Temui Tuan Muda. Zhou Li dan orang-orang lain dari kamar dagang Changhai berbicara lebih dulu. Mereka sangat menghormatinya. Bagaimanapun, entah itu kultivasinya atau identitasnya, Baili Changhai membuat mereka kagum. Salam, Tuan Baili. Pada saat ini, orang banyak juga berbicara serempak. Baili Changhai tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu dan melambaikan tangannya dengan lembut. Paman Zhou, singkirkan orang-orang di lantai 6. Aku ingin minum dengan perisu. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengabaikan biaya mereka untuk menghindari kritik terhadap kamar dagang Changhai-ku. Baili Changhai langsung ke intinya. Namun, wajah Zhou Li menunjukkan rasa malu. Mengapa? Apakah ada kesulitan? Baili Changhai mengerutkan kening, sangat tidak senang. Tuan, ada banyak kamar di lantai 6. Itu tidak akan berdampak apapun. Tidak perlu menyingkirkan orang-orang. Zhou Li berkata dengan wajah kaku. Dia tidak berani menentang perintah Baili Changhai. Namun, dia juga tidak berani menyinggung Yang Linbo. Lagi pula, sebelum datang ke sini, Tetua Agung Kamar Dagang Changhai juga telah memberitahunya. Dia harus mematuhi Yang Linbo, dalam segala hal. Hanya 4 kata, Anda dapat melihat betapa Tetua Agung peduli padanya. Jadi, kata-kataku tidak berhasil. Wajah Baili Changhai muram. Saat ini di depan Su Wangyue, dia hanya ingin menunjukkan otoritasnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tidak patuh begitu dia membuka mulutnya. Aku tidak berani. Hanya saja, Zhou Li tampak malu, ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Hanya apa? Apakah orang-orang di dalam lebih sulit dihadapi? Baili Changhai mensibir. Saat ini, matanya menyapu penonton. Siapa yang ada di lantai 6? Membiarkanmu pergi, siapa yang keberatan? Baili Changhai berbicara, dengan lebih banyak penghinaan di matanya, memandang rendah Hu Shuang. Semua orang di lapangan menatap Jiang Yun dan Shen Xiu sekaligus. Shen Xiu segera berkata, Tuan Baili, ini serius. Karena Tuan Baili ingin berada di lantai 6, Shen Xiu tentu saja tidak keberatan. Baili Changhai mengangguk dan menatap Jiang Yun lagi. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Jiang Yun. Sebagai putra mahkota Dacu, sudah merupakan penghinaan baginya untuk keluar menyambutnya. Sekarang dia akan mengusirnya dan bahkan mengungkapkan posisinya di depan umum, yang sama saja dengan penghinaan. Setelah sedikit ragu, dia berkata, apakah Tuan Baili selalu sekuat itu? Dikatakan bahwa Tuan Baili adalah pemimpin generasi muda. Apakah dia harus begitu sombong kepada orang lain? Pupil mata Baili Changhai menyusut, putra mahkota Dacu. Namun segera, dia menamparnya secara langsung. Pah! Dalam sekejap, wajah Jiang Yun dengan cepat memerah, dan suara Baili Changhai mengikuti. Apa-apaan ini? Baili Changhai sangat sombong. Gelar putra mahkota Dacu tampaknya tidak memiliki efek jera padanya. Wajah Jiang Yun dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, betapa hebatnya kamar dagang Changhai. Kalau begitu, aku tidak akan naik feri. Mengenai batu roh, aku tidak membutuhkannya. Aku akan meninggalkannya untukmu gunakan dalam perjalanan reinkarnasimu. Jiang Yun akhirnya meledak. Dia tidak bisa menahannya. Sebagai putra mahkota Dacu, jika dia bisa menanggung penghinaan seperti itu, maka dia ingin hidup dalam penghinaan selama sisa hidupnya. Dia tidak melakukan apapun karena dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Dacu.
Kamu mencari Kemah Teihan. Mata Baili Changhai berkilat marah. Ia sangat marah. Hari ini, karena Su Wangyue, ia hanya ingin menunjukkan sisi tak terkalahkannya dan ingin menyentuh Su Wangyue. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan ditolak secara langsung. Namun, ia tidak menyadari bahwa mata Su Wangyue berkilat jijik saat ini. Dacu mungkin takut pada kamar dagang Changhai dan Anda, Baili Changhai, tetapi saya, Jiang Yun, tidak takut. Jika Anda ingin bertarung, Jiang Yun akan menemani Anda. Itu tidak lebih dari Kemah Teihan. Jiang Yun juga mempertaruhkan nyawanya. Ia tidak mau dipermalukan. Jadi ketika ia mengucapkan kata-kata penolakan, ia memikirkan hasil ini. Tuan Baili, lupakan saja. Su Wangyue juga berbicara saat ini, dan kemudian datang ke Jiang Yun. Wangyue bertemu dengan Pangeran Jiang. Jiang Yun mengangguk acuh tak acuh. Nona Su, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Saya hanya menyesal Anda melihat pemandangan yang tidak tertahankan seperti itu. Jiang Yun tersenyum pahit. Su Wangyue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Namun, mata Baili Changhai tiba-tiba bergerak. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Masalah ini adalah kesalahan Meng Lang. Karena saudara Jiang adalah teman saudari Wangyue, saya salah sebelumnya. Baili Changhai berkata dengan tergesa-gesa. Jiang Yun tertegun. Namun, dia segera mengerti bahwa Baili Changhai memiliki motif tersembunyi. Tujuannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada Su Wangyue. Tuan Baili bercanda. Karena ini salah paham, mari kita hentikan saja. Jiang Yun mengikuti arus, tetapi masih tidak ada senyum di wajahnya. Baili Changhai mengangguk dengan lembut, tetapi sedikit niat membunuh melintas di matanya. Di dalam kabin, Jiang Yun tidak buruk, dan dia juga memiliki ide-idenya sendiri. Dia memiliki sikapnya sendiri tetapi tahu bagaimana menilai situasi. Jika dia mewarisi Dacu di masa depan, kekuatan nasional Dacu pasti akan meledak setelah beberapa dekade akumulasi. Kata Yang Lin Boger. Yang Lin Bo mengangguk. Sebelumnya, saya pikir dia sama dengan Xia Qitian, dan kebaikannya yang dangkal pandai berpura-pura. Tetapi Anda tidak bisa berpura-pura memiliki tulang punggung. Dia sangat baik, kata Yang Lin Bo. Pada saat ini, dia juga benar-benar mengubah pandangannya tentang Jiang Yun. Baili Changhai ini terlalu mendominasi, seolah-olah dia benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak menyukainya, kata Yang Lin Boger. Aku juga tidak menyukainya. Untungnya, Kakak Linger juga tidak menyukainya. Jika kau menyukainya, mungkin aku akan mengambil pedang dan menikamnya sampai mati sekarang. Yang Lin Bo berkata sambil tersenyum. Benarkah? Dia berada di puncak tanda ilahi. Yang Lin Boger juga tertawa. Sangat cantik. Dia selalu acuh tak acuh, jadi Yang Lin Bo lupa bagaimana penampilannya saat tertawa. Lalu kenapa? Pria yang bisa pantas untuk kakakku pastilah pria yang tak tertandingi di dunia. Dia tidak pantas. Yang Lin Bo menjawab. Namun saat ini, wajah Yang Lin Boger tiba-tiba memerah, dan dia tetap diam. Melihat ini, Yang Lin Bo merasa sedikit bingung. Namun, tidak mudah untuk bertanya. Lagi pula, jika kau tidak bertanya tentang hal semacam ini, kau mungkin akan dipukuli. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi di dek. Tuan Baili, sebenarnya Pangeran Jiang bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah masih ada orang di lantai 6. Orang itu adalah orang yang kejam. Saya pernah memintanya untuk turun menemui Tuan Baili sebelumnya, tetapi dia tidak tergerak. Sen Xiu tiba-tiba berkata. Dalam sekejap, beberapa mata tertuju padanya. Jejak rasa jijik melintas di mata Jiang Yun. Dia bersedia menghubungi Sen Xiu karena Sen Xiu berasal dari istana surga iblis. Namun, kalimat ini pada saat ini membuat Jiang Yun menghindarinya. Tidak ada yang suka tukang gosip. Terutama karena dia adalah pangeran. Jika dia bergaul dengan orang seperti itu, dia bisa mati kapan saja. Pandangan lainnya adalah dari Zhou Li. Disinilah dia benar-benar dalam masalah. Jiang Yun hanya yang kedua, dan dia tidak peduli dengan Dacu. Tetapi Yang Lin Bo berbeda. Jika dia tidak hati-hati, itu dapat menyebabkan kekacauan di kamar dagang Changhai. Dalam sekejap, dia juga memiliki niat membunuh terhadap Sen Xiu. Baili Changhai langsung melihat ke lantai 6 feri, dan hawa dingin melonjak. Dan hawa dingin itu langsung menembus kehampaan, seolah-olah ingin pergi ke lantai 6. Yang Lin Bo, yang berada di pintu,
merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan mengarahkan jarinya seperti pedang ke kehampaan. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di kehampaan, dan kekuatan yang dihasilkan berubah menjadi gelombang kejut, menyebabkan seluruh feri bergetar. Di lantai 6, mata Yang Linbo sedikit dingin. "Saudari Linger, kau tinggallah di sini," kata Yang Linbo. "Ingin membunuh seseorang?" tanya Yang Linboger. "Beberapa orang memang pantas mati," Yang Linbo menjawab, dan sesaat kemudian, sosoknya melesat dan berjalan keluar. Hanya Yang Linboger yang tersisa, sedikit melengkungkan bibirnya. "Mungkinkah kau cemburu?" Su Wangyue tidak baik, wanita ini terlalu cantik dan mudah menimbulkan masalah. Yang Linboger bergumam pada dirinya sendiri, dan dia menendang Su Wangyue keluar dengan ketenangan pikiran sebagai seorang saudari. Di sisi lain, sosok Yang Linbo berjalan keluar dari kabin dan mendatangi semua orang. Mata Su Wangyue tampak gembira, dan dia akan segera berbicara. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, suara Yang Linbo telah jatuh. "Sampai jumpa lagi, Nona Su." Su Wangyue tertegun. Dia secara alami dapat mendengar ketidakpedulian dalam nada bicara Yang Linbo. Itu seperti orang asing yang bertemu secara kebetulan. Tapi aku jelas telah mempertaruhkan nyawaku untuknya." Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat bersalah di dalam hatinya, dan lapisan kabut muncul di matanya. "Tapi aku tidak suka teman-teman Nona Su," Yang Linbo berkata, mengungkapkan emosinya tanpa menyembunyikan apapun. Su Wangyue tertegun. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya sedikit berkedip, dan wajahnya mulai memanas. Tapi dia dengan cepat bereaksi, datang ke sisi Yang Linbo dalam satu langkah, dan berkata, "Aku tidak mengenalnya. Aku baru bertemu dengannya beberapa jam saja." Dia sepertinya sedang menjelaskan. Su Wangyue sepertinya menyadari bahwa apa yang dia katakan tidak benar, dan buru-buru berkata, "Aku tidak menjelaskan, aku hanya..." Dia berkata, tetapi dia tampaknya kehilangan kata-kata. Tapi Yang Linbo tiba-tiba merasa sedikit lega di dalam hatinya. "Itu bagus," dia berkata tanpa sadar. Namun setelah dia selesai berbicara, dia merasa bahwa kata-katanya agak ambigu, dan orang-orang yang tidak tahu akan mengira dia cemburu. Jadi dia menambahkan, "Aku hanya merasa bahwa orang seperti itu tidak layak untukmu." Namun setelah mengatakan itu, Yang Linbo dan Su Wangyue sama-sama tercengang, mata mereka bertemu, dan emosi yang tidak dapat dijelaskan tampaknya tumbuh. Kemudian, Su Wangyue menarik kembali tatapannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Namun, pemandangan seperti itu, di mata Baili Changhai, tampak seperti menggoda. Dalam sekejap, kemarahan yang tak terbatas meledak di dalam hatinya. "Wanita jalang, kamu berpura-pura sangat murni sebelumnya, tetapi kamu ternyata wanita jalang." Dia mengumpat dengan marah dan malu, lalu menatap Yang Linbo lagi. "Kamu meremehkanku, apakah kamu tahu siapa aku?" Yang Linbo menoleh, "Lalu apakah kamu tahu siapa aku?" "Berpura-pura dan memamerkan identitas Anda." Yang Linbo tidak pernah percaya akan hal ini. Dia tidak takut bersaing dengan ayahnya. Bahkan di masa lalu, ketika dia sendirian dalam kegelapan dan memusuhi dunia, dia tidak pernah peduli tentang siapa ayah pihak lain itu. Jika tidak, dia tidak akan mengejarnya sejauh ribuan mil, dari kuil kuno Longchan hingga kaki kota Shenwu. Adapun bersaing dengan dirinya sendiri. Ketika dia, Yang Linbo, berada di alam penempaan badan, dia menghadapi pola ilahi secara langsung, apalagi sekarang. Ekspresi Baili Changhai membeku. Dia juga bertemu dengan orang yang gila. Tidak pernah mendengar tentang dia, tidak pernah mendengar tentang kamar dagang Changhai. Ini pertama kalinya seseorang bertanya kepadanya siapa dia. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia menatap Su Wangyue dengan jijik. "Apakah ini pria yang kamu sukai?" Pada saat ini, di matanya, Yang Linbo hanyalah seorang kutu kupret kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Betapa bodohnya dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depannya. Namun tanpa diduga, Su Wangyue tidak membantah, tetapi hanya berkata, "Tuan Baili, meskipun Anda adalah tuan muda kamar dagang Changhai, saya memberi Anda sedikit nasihat, Anda tidak ingin tahu siapa dia." Baili Changhai sangat kuat, tetapi dapatkah dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengorek situasi dunia dan mengguncang situasi pembunuhan sebuah kekaisaran?
Mengenai bersaing dengan ayahnya, di antara 3 orang yang tak terkalahkan di dunia, tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari keluarga Bailinya. Namun ketika dia mengatakan ini, keganasan di wajah Baili Changhai menjadi lebih buruk. Tanpa alasan, dia tertawa keras, hahaha, sungguh lelucon. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Yang Linbo, aku sama sekali tidak perlu tahu siapa dia. Orang Ma Tei pantas aku tahu namanya. Sambil berbicara, dia menatap Zhou Li. Tuan Zhou, bersihkan area itu. Hari ini aku akan memberitahu dia siapa dia. Seketika, banyak orang mengambil inisiatif untuk mundur. Tidak perlu membersihkan area itu. Mereka langsung pergi. Baili Changhai terkenal, tetapi Yang Linbo bukan orang biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang berani membunuh Pola Dewa dengan pedang bisa begitu sederhana? Ini, Zhou Li adalah yang paling sulit. Dia telah bertanggung jawab atas kamar dagang Dacu. Jadi dia tidak jelas tentang identitas Yang Linbo. Namun, dia tidak bodoh. Dia dapat diberi perhatian khusus oleh para tetua, dan dia berasal dari Daxia dan bermarga Yang. Dia telah menebak identitas Yang Linbo. Jadi baginya saat ini bukan pertanyaan pilihan ganda, tetapi pertanyaan hidup dan mati. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Sambil berpikir, pikirannya berubah dengan cepat. Tiba-tiba, matanya berbalik dan langsung tertuju pada Shen Xiu. Pah! Tanpa ragu-ragu, dia langsung menamparnya. Dasar guguk, aku memintamu untuk membuat masalah di sini. Kamar dagang Changhai-ku dan tuan muda yang selalu berhubungan baik, tetapi kamu ingin memprovokasi konflik. Aku akan membunuhmu. Dahi Zhou Li menonjol dengan urat biru, dan wajahnya penuh amarah. Yang Linbo tampak terkejut. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Zhou Li adalah orang yang luar biasa. Semua orang di lapangan juga tercengang saat ini. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka ujung tombak akan dipindahkan secara langsung. Tetapi ada banyak orang pintar di antara mereka, yang menebak niat Zhou Li dalam sekejap. Ini adalah kambing hitam yang ditemukan karena dia tidak ingin menyinggung Yang Linbo. Shen Xiu bingung dan wajahnya dengan cepat memerah. Kamu, apa maksudmu? Shen Xiu bertanya dengan gemetar. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, itu tidak berguna dalam menghadapi penindasan kultivasi absolut. Dia hanya berada di tahap akhir alam tungku, tetapi Zhou Li adalah pembangkit tenaga listrik tanda dewa sejati. Dia tidak mengerti. Dia jelas berusaha menyenangkan Baili Changhai, jadi bagaimana itu bisa menjadi perselisihan? Tidakkah kau mengerti maksudku? Aku paling benci orang yang menyebarkan gosip di belakang orang lain dalam hidupku. Kamar dagang Changhai-ku selalu jujur dan adil, bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu untuk menipu tamu-tamu kita? Itu hanya candaan tuan mudaku sebelumnya, tetapi kau menggonggong di sini, dan aku tidak bisa membiarkanmu tinggal hari ini. Zhou Li berkata dengan marah. Pilihlah yang lebih baik dari dua kejahatan. Jika Anda tidak mampu menyinggung siapapun, maka pilihlah yang lemah. Namun, jika Anda tidak dapat melakukan apapun pada kedua belah pihak, maka carilah musuh. Pada saat ini, orang yang paling cocok tentu saja Shen Xiu. Selain itu, dia benar-benar pantas mati. Jika dia tidak berbicara, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya, dan itu tidak akan terjadi seperti ini. Tidak, bukan seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Orang ini hanya membenci Tuan Baili, jadi aku berbicara. Shen Xiu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia mati rasa di sekujur badannya. Dia merasakan niat membunuh pada Zhou Li, jenis penindasan yang dimiliki oleh alam tanda ilahi, yang hampir membuatnya pingsan. Baili Changhai menyipitkan matanya. Ketidaknormalan Zhou Li tentu saja membuatnya merasa sedikit terkejut, dan tanpa sadar dia terus menatap Yang Linbo selama beberapa detik. Hanya ada satu kemungkinan bahwa Zhou Li dapat mengabaikan perintahnya dan melakukan tindakan yang tidak normal seperti itu. Yaitu, orang di depannya juga tidak sederhana. Nama keluarga Yang. Daxia, apakah ada hubungannya dengan wanita itu? Wajah Baili Changhai berubah. Sebuah sosok muncul di benaknya, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Bahunya seperti ditekan oleh sesuatu, dan badannya tiba-tiba menjadi berat. Namun segera, penghinaan muncul di matanya, dan dia berkata, Tuan Zhou, berhenti. Wajah Zhou Li mengembun, namun dia harus mendengarkan kata-kata Baili Changhai.
Shen Xiu tersentak seolah-olah dia telah lolos dari kemah Teihan, dan matanya penuh dengan rasa terima kasih. Yang Lin Bo masih memiliki wajah yang tenang. Meskipun dia dapat memahami niat Zhou Li, jelas bahwa Bai Li Changhai belum siap untuk menyerah. Apakah menurutmu aku akan peduli karena aku memiliki wanita itu yang mendukungku dan Zhou Li memberimu muka? Aku mungkin peduli di masa lalu, tetapi hari ini, aku berada di puncak rune ilahiku dan juga akan menginjakkan kaki di jalan menuju dunia manusia yang ekstrim. Dia tidak lagi layak untuk ditakuti. Bai Li Changhai berkata dengan santai, dengan tatapan aku sangat mengagumkan di matanya. Yang Lin Bo bingung. Wanita? Wanita apa? Kapan dia memiliki seorang wanita yang mendukungnya? Kalau ada, itu adalah Luo Yitian dan Yang Lin Boger, tetapi dengan kultivasi mereka, tidak cukup untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan apapun dengan kamar dagang Changhai. Zhou Li tercengang, dan jantungnya berdebar kencang. Meskipun kamar dagang Changhai besar dan kuat, namun selalu terbagi menjadi dua faksi, satu adalah tetua dan yang lainnya adalah keluarga Bai Li. Namun, mereka selalu harmonis. Alasannya adalah keluarga Bai Li sangat damai. Namun sekarang, sikap Bai Li Changhai jelas-jelas ingin bergulat dengan orang itu. Untuk sesaat, seluruh badannya mahtai rasa dan merasa seperti berada dalam pusaran air. Namun saat ini, menghadapi sikap Bai Li Changhai, dia berada dalam dilema. Tidak peduli bagaimana dia mengekspresikan sikapnya, dia akan jatuh ke dalam pusaran air. Orang-orang di lapangan tentu saja tidak mengetahui makna yang dalam, tetapi mereka semua menyadari bahwa suasana di lapangan itu salah. Bai Li Changhai jelas-jelas mengincar Yang Lin Bo. Yang Lin Bo terdiam, hanya menatap Zhou Li. Zhou Li tampak meminta maaf, lalu berkata, "Maaf, Tuan Yang, bagaimanapun juga kapal ini milik kamar dagang Changhai." Yang Lin Bo mengangguk, "Saya mengerti. Saya boleh pergi, tetapi saudara saya masih dalam tahap terobosan, saya harap Tuan Zhou dapat mengerti. Setelah dia berhasil, saya tentu akan pergi," kata Yang Lin Bo. Tidak peduli apapun alasannya Zhou Li menunjukkan sikap seperti itu kepadanya, tetapi seperti yang dia katakan, tempat ini, bagaimanapun juga, milik kamar dagang Changhai. Zhou Li mengangguk. Meskipun dia tidak berpikir Yang Lin Bo memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di depan Bai Li Changhai, dia melihat bahwa dia dapat menghindari konfrontasi langsung. Jika tidak peduli siapa yang mengalami kecelakaan, dia akan sial. Tetapi Bai Li Changhai mensibir, "Anda boleh pergi, tetapi Anda harus membayar harganya. Pola ilahi tidak dapat dihina. Bahkan jika Anda memiliki hubungan dengan wanita itu, keagungan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tantang." Mata Yang Lin Bo menyusut, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dengan sebuah pikiran, pedang Siming muncul di tangannya. Dia tidak mengambil tindakan untuk memberi Zhou Li wajah, tetapi puncak pola ilahi itu benar-benar tidak terlalu bagus. Begitu pedang panjang itu keluar, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang. "Tuan Muda Yang, jangan impulsif, kita bisa membicarakannya." Zhou Li dengan cepat berbicara untuk menghentikannya. Bahkan ekspresinya lebih khawatir daripada orang lain. Adegan yang paling tidak ingin ia lihat tetap terjadi. Tidak peduli Yang Lin Bo atau Bai Li Changhai, mereka tidak sederhana. Mereka bukanlah tipe orang yang akan menundukkan kepala dengan mudah, jika tidak, Yang Lin Bo tidak akan membunuh Wu Fa dari Sekte Yuling dengan satu pedang. Hati tahunya tidak bisa lagi digambarkan sebagai penentu. Sebaliknya, ia acuh tak acuh, seolah-olah ia tidak memiliki saingan. "Jika Anda memfitnah saya, mencemarkan nama baik saya, dan menghina saya, maka saya akan menggunakan pedang." Bagi orang seperti itu, bersedia menyelesaikan masalah sudah memberinya muka. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Bai Li Changhai masih tidak mau, memaksanya untuk menghunus pedangnya. "Tuan Muda Yang, jangan impulsif," kata Zhou Li. Tetapi kali ini, Yang Lin Bo tidak menanggapi. Membalas budi, sekali saja sudah cukup. Wajah Zhou Li hanya bernilai sekali. "Saya memberikan muka kepada Tuan Zhou, dan saya berterima kasih kepada Tuan Zhou atas perhatiannya sebelumnya. Tetapi karena ia tidak akan menyerah, mari kita coba," kata Yang Lin Bo ringan. Pola ilahi tidak dapat dihina. Mungkin sebelumnya, tetapi sekarang, waktu telah berubah. Alam tanda ilahi, telah lama membunuh hingga tangannya menjadi lunak. Terlebih lagi, dialah yang telah berhadapan dari awal hingga akhir, dan jenis keunggulan di tulangnya menjijikkan.
Tatapan dingin melintas di mata Bai Li Changhai, dan dia mensibir, kamu adalah orang pertama di alam tungku yang berani bersikap sombong di hadapanku. Karena kamu ingin mencoba, maka cobalah. Bai Li Changhai tampak seperti telah menantikannya, seolah-olah dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan gerakan yang sah. Tuan Bai Li, orang ini tidak sederhana. Dia membunuh putra suci Sekte Yuling dengan pedang kemarin. Shen Xiu berbicara lagi saat ini. Dia tahu betul bahwa situasinya saat ini sangat memalukan, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah tetap dekat dengan Bai Li Changhai. Setelah kata-kata ini keluar, alis Bai Li Changhai bergerak, dan dia tampak sedikit tidak percaya. Membunuh rune dewa secara alami bukanlah tugas yang sulit baginya, tetapi kemampuan Yang Linbo untuk membunuh rune dewa di alam tungku juga membuktikan kehebatannya. Begitu, tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Tetapi rune dewa berbeda. Putra suci Sekte Yuling dapat membunuhnya dengan jentikan jari. Bai Li Changhai memandang rendah semua orang dan berkata dengan enteng. Itu wajar saja. Tuan muda Bai Li adalah seorang jenius yang telah memenangkan peringkat tungku dan tanda ilahi selama 3 tahun berturut-turut. Peringkat tanda ilahi dari generasi yang lebih tua harus tunduk padanya. Secara alami, dia tidak terkalahkan. Shen Xiu berbicara dengan cepat. Kesombongan dan harga dirinya telah lama disingkirkan, seperti yang disanjung lelaki tua itu di depannya sebelumnya. Bai Li Changhai menyeringai di bibirnya, dan menatap Suang Yue dari sudut matanya, seolah-olah dia ingin melihat penyesalan dari ekspresi Suang Yue. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa kuatnya dia. Menyerah pada dirinya sendiri adalah kebutaannya. Namun, dia kecewa. Tidak ada gejolak emosi di mata Suang Yue, hanya berdiri di sana dengan tenang. Begitu dia memikirkannya, dia merasa semakin tertekan dan menatap Yang Linbo. Sekarang, apakah kamu tahu keberadaan apa yang telah kamu hina? Yang Linbo mengabaikannya secara langsung. Keberadaan apa? Dia tidak tahu apa itu daftar ganda tanda ilahi tungku, tetapi dia tahu bahwa sejak dia mulai membuat tungku, dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Namun, dibandingkan dengan Bai Li Changhai, niat membunuhnya terhadap Shen Xiu sudah tak terbendung. Anda dapat memilih untuk menjadi guguk, tetapi Anda tidak boleh menggigit orang secara acak. Sejak dia membuka mulutnya dan mengarahkan pandangan Bai Li Changhai ke bagian dalam kapal bangunan, dia sudah menjadi orang Mahtei di mata Yang Linbo. Aku tidak peduli apapun dirimu. Yang Linbo menatapnya. Bai Li Changhai menyipitkan matanya. Orang-orang di lapangan juga merasakan napas mereka tersendat. Reaksi Yang Linbo terlalu acuh tak acuh, dan terasa seolah-olah dia telah mengalami sesuatu yang lebih mengerikan, sehingga sekarang Bai Li Changhai, yang berada di puncak tanda ilahi, tidak dapat lagi membuatnya emosional. Tapi, bagaimana ini mungkin? Mungkin kamu sombong di matamu, berpikir bahwa kamu berada di puncak tanda ilahi dan akan melangkah ke dunia manusia. Kamu dapat mengabaikan siapapun, atau kamu memiliki kamar dagang Changhai sebagai pendukung, jadi kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada titik ini, ekspresi Yang Linbo sedikit terhenti, tetapi percayalah, tidak semua orang akan peduli dengan semua milikmu ini. Setelah selesai berbicara, matanya menoleh. Apakah dia akan bertarung dengan Bai Li Changhai atau tidak tergantung pada sikapnya. Namun, Shen Xiu, tidak perlu bicara lebih banyak. Saat mata Yang Linbo menatapnya, Shen Xiu merasakan sesuatu di dalam hatinya dan tiba-tiba mendongak. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang dipenggal. Seolah-olah ketika dia diperhatikan oleh tatapan ini, hidup dan matenya tidak lagi berada dalam kendalinya. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku katakan padamu, aku dari istana surga iblis, tidak sebanding dengan Sekte Yuling, dan saudaraku juga berada di alam pola ilahi. Jika kau berani menyakitiku, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh Dacu. Shen Xiu tidak tahan dengan niat membunuh di mata Yang Linbo. Niat membunuh itu seperti sebuah penghakiman, yang membuatnya gemetar ketakutan. Aku tidak peduli padanya, apalagi kau. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan kemudian dalam sekejap, pedang Siming di tangannya terbang keluar. Swiss, Shen Xiu masih tenggelam dalam ketakutan, dengan memohon di matanya, tetapi Yang Linbo bahkan tidak memberinya kesempatan untuk meminta bantuan, dan mengakhirinya dengan satu pedang. Wus, pedang Siming kembali ke tangan Yang Linbo, mengeluarkan sedikit suara, dan kemudian menghilang di tangan Yang Linbo dalam sekejap. Tetapi Yang Linbo jelas merasakan semacam rasa jijik darinya.
Aku, sepertinya tidak disukai oleh pedangku sendiri. Yang Linbo ragu-ragu sejenak dan menyentuh hidungnya tanpa sadar. Tetapi reaksinya saat ini tidak menarik perhatian siapapun. Mereka masih tenggelam dalam pemandangan tadi. Satu pedang, dan pedang lainnya. Meskipun Shen Xiu hanya berada di alam tungku, identitasnya ada di sini, dan bahkan putra mahkota Dacu harus memberinya sedikit wajah. Selain itu, Shen Xiu begitu merajalela sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, hanya ada mahiat yang tersisa. Su Wangyue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah bersama Yang Linbo untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa hatinya tampaknya menjadi dingin. Jika sebelumnya, dia mungkin merasa bahwa kejahatan Shen Xiu tidak pantas Mahtei. Tapi sekarang, dia selalu bisa memikirkan kata-kata Yang Linbo bahwa dia punya idenya sendiri. Dia percaya bahwa hanya ada benar dan salah. Dia tidak akan menyanjung, benar adalah benar, salah adalah salah. Dan jika salah, dia akan mengambil tindakan. Mungkin, ini adalah tempatnya yang paling unik. Su Wangyue menatap Yang Linbo dengan wajah tenang dan berpikir dalam hati. Pada saat ini, kesuraman di mata Baili Changhai menjadi lebih buruk. Ini adalah respons terhadap dirinya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa jika dia tidak menyerah, dia bahkan akan berani menggunakan pedangnya untuk melawannya. Di samping itu, mata Jiang Yun tampak rumit. Dia ingin berteman dengan Yang Linbo, dan melihat bahwa Yang Linbo berani menghadapi Baili Changhai, dia juga memiliki kekaguman di dalam hatinya. Tetapi dia tampak terlalu gegabah. Sebelumnya, itu adalah Wu Fa dari Sekte Yuling, dan sekarang adalah Shen Xiu. Dia bahkan tidak meragukan bahwa pedang Yang Linbo akan menghadapi Baili Changhai di saat berikutnya. Tetapi samar-samar, dia bahkan memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Jika kau benar-benar berani mengambil tindakan terhadap Baili Changhai, aku tidak keberatan membantumu merampok istrimu. Jiang Yun berpikir dalam hatinya. Dia tidak tahu identitas Yang Linbo. Dia menghargai Yang Linbo karena kemampuan bertarung yang ditunjukkan Yang Linbo dan dugaannya sendiri. Sambil berpikir, dia ragu sejenak dan melangkah maju. Saudara Yang, jangan khawatir. Shen Xiu harus disalahkan atas kesalahannya sendiri. Mereka yang menimbulkan masalah pantas Mahtei. Jika Shen Xuan ingin membuat masalah untukmu, aku akan menjelaskannya kepadamu. Yang Linbo mengangguk. Dia setuju dengan reaksi Jiang Yun sebelumnya. Dia bisa berteman dengannya. Tetapi, dia tidak perlu menjelaskan kepada orang lain. Terutama Shen Xuan, dia tidak memiliki keberanian untuk meminta penjelasan padanya. Terima kasih. Tetapi Shen Xuan seharusnya tidak memiliki keberanian untuk meminta penjelasan padaku. Yang Linbo berkata dengan tenang. Kemudian, dia menatap Baili Changhai lagi. Keempatnya saling memandang, yang satu muram dan tercekik, dan yang lainnya acuh tak acuh dan dingin. Ketenangan Yang Linbo lebih seperti rencana dalam benaknya, yang tenang dan tak tergoyahkan. Itu adalah sikap yang hanya bisa ditunjukkan saat seseorang tidak peduli dengan apapun. Kulit kepala Zhou Li terasa geli. Ketika Yang Linbo membunuh Shen Xiu, dia tahu bahwa kejadian hari ini telah berkembang ke arah yang tak terduga. Dia menggunakan Shen Xiu untuk menunjukkan sikapnya. Tapi bagaimana dengan Baili Changhai? Dia bukan orang yang akan menundukkan kepalanya. Sebagai tuan muda kamar dagang Changhai, dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, jalan kultivasinya berjalan mulus. Hidupnya berjalan mulus, dan dia tak terkalahkan dan tidak pernah memandang siapapun. Sudah berakhir. Siapa dia bagi tetua agung? Jika itu hanya hubungan biasa, tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika tidak? Pikirannya langsung berubah, dan keringat dingin sudah membasahi dahinya. Yang lain hanya merasa ngeri. Keduanya hanya saling memandang, dan mereka membentuk tepi tak terlihat yang menghancurkan hati orang-orang, membuat mereka tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Tuan Baili, lupakan saja. Karena Anda telah memimpin jalan bagi saya sepanjang jalan, saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Jangan memprovokasi dia, kata Su Wangyue. Yang Linbo adalah tipe orang yang akan memberimu kaki jika kamu menghormatiku. Tentu saja, dia juga tipe orang yang akan memberimu pedang jika kamu menghalangi jalanku. Baili Changhai mungkin tidak dianggap serius, tetapi di belakangnya ada kamar dagang Changhai. Ukuran kamar dagang Changhai terlalu besar, meliputi seluruh dunia surga dan manusia, dan misteri di baliknya tidak mungkin diselidiki.
Kakaknya telah memperingatkannya lebih dari sekali bahwa jika dia tidak bisa berteman dengan kamar dagang Shanghai, dia tidak boleh membuat musuh. Karena itu, dia tidak ingin melihat Yang Linbo memanjat keluar dari satu jurang dan kemudian melompat ke jurang lain. Memprovokasi. Apakah kamu salah paham tentangku? Memprovokasi adalah untuk pihak yang lebih lemah. Apakah kamu pikir aku yang lebih lemah? Baili Shanghai berteriak dingin. Apakah dia memiliki kekuatan untuk bertarung denganku? Kekuatan tempurnya tidak bagus, dan latar belakangnya bahkan lebih buruk. Baili Shanghai berkata dengan kurang ajar. Serangan Yang Linbo adalah satu aspek, tetapi kata-kata Su Wangyue adalah kunci untuk menyalakan amarahnya. Dia datang ke sini hari ini untuk menunjukkan kekuatannya di depan Su Wangyue, tetapi sekarang dia telah menjadi bahan tertawaan. Bagaimana dia, yang begitu sombong, bisa menanggungnya? Su Wangyue mengerutkan kening. Perubahan emosi Baili Shanghai dalam sekejap tentu saja tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Hati Yang Linbo sedikit tergerak, dan berkata, kalau begitu bertarunglah. Setelah pertarungan, kamu dapat meminta bantuan. Aku akan melihat apakah pendukungmu berani membelamu. Dia tidak peduli dengan Baili Shanghai. Dia berada di puncak tanda ilahi, dan itu saja. Swiss. Dalam sekejap, semua orang di lapangan berubah warna. Kata-kata Yang Linbo mengandung banyak informasi, seolah-olah dia menanggapi kata-kata Baili Shanghai. Seolah-olah dia akan memenangkan pertempuran dengan Baili Shanghai. Dan setelah menang, kamar dagang Shanghai tidak berani mengatakan apapun. Untuk sementara waktu, semua orang berspekulasi dalam hati mereka. Terutama orang-orang Daxia, pada saat ini, mata yang mereka lihat pada Yang Linbo menjadi aneh. Terutama orang-orang dari prefektur Yingtian. Mungkinkah dia adalah Yang Linbo? Pupil mata putra suci dari prefektur Yingtian tiba-tiba menyusut. Prefektur Yingtian telah kehilangan dua putra suci di tangan Yang Linbo, dan dalam pertempuran sebelumnya, prefektur Yingtian telah keluar dengan kekuatan penuh, dan mereka secara alami mengambil kembali hasil pertempuran itu. Sejak saat itu, ada aturan baru di Yingtian Mansion. Selama sisa hidupmu, jika kamu bertemu Yang Linbo, kamu harus menghindarinya jika kamu bisa, atau mati jika kamu tidak bisa. Begitu terjadi konflik, itu akan dianggap melepaskan status murid Yingtian Mansion. Jika kamu bisa berteman dengannya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Murid-murid biasa akan langsung dilatih untuk menjadi orang suci, dan orang-orang suci akan langsung menjadi tuan muda mansion. Awalnya, mereka merasa bingung dengan aturan ini. Baru setelah Qinling, tetua Yingtian Mansion, dipenjara, semua orang menyadari betapa mengerikannya Yang Linbo. Tidak, tepatnya, itu adalah betapa mengerikannya keluarga Yang Longtu, satu-satunya pria tak terkalahkan di dunia, bertarung sendirian melawan pria kuat tak terkalahkan di surga dan bumi. Yang Linbo, yang terlahir kembali dari abu, menyeberangi Tungku, bermandikan guntur, menebas Tuan Xia dengan pedang, dan membunuh kepala istana akademi. Ayah dan anak itu langsung didewakan. Pada saat ini, dia akhirnya memahami pria di depannya dengan luapan emosi. Jika ini Yang Linbo, Baili Shanghai tidak akan berarti apa-apa, dan kamar dagang Shanghai tidak akan berani kentut. Namun, pikirannya menjadi aktif. Di antara banyak orang suci, peringkatnya sangat rendah. Jika dia bisa berteman dengan Yang Linbo, menurut aturan, dia akan langsung menjadi tuan muda istana. Baginya, ini sama saja dengan naik ke surga dalam satu langkah. Meskipun agak berisiko, itu sepadan. Dalam sekejap, pikirannya menjadi mantap dan melangkah maju. Gerakannya juga tampak cukup aneh di lapangan, terutama Baili Shanghai dan Yang Linbo, yang semuanya menatapnya. Hatinya dipenuhi rasa takut. Terkunci dalam tatapan kedua orang ini, dia merasa seperti berada di lapangan sura. Namun, dia tahu bahwa kesempatan itu ada tepat di depannya. Jika dia memanfaatkannya, dia akan terbang ke langit. Menahan tekanan, dia berkata langsung, apakah kamar dagang Shanghai begitu tidak terkendali? Apakah mereka menindas Daxia? Meskipun saya tidak cukup kuat, saya tidak tahan kamar dagang Shanghai menindas pelanggan seperti ini. Apa yang salah dengan Tuan Yang? Tuan Yang adalah pria yang baik. Mengapa dia harus diusir oleh Anda? Selain itu, Anda mengundangnya ke sini, tetapi sekarang Anda memasang tampang sombong di sini. Itu terlalu berlebihan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, dengan semangat yang benar.
Ekspresi orang-orang di lapangan menjadi sangat luar biasa saat ini. Orang-orang Daxia, apakah mereka begitu bermoral sekarang? Yang Linbo juga mengerutkan kening. Sejujurnya, sepertinya tidak ada hubungan yang begitu dalam antara dirinya dan prefektur Yingtian. Jika ada, itu adalah dia membunuh 2 orang suci dari prefektur Yingtian. Sepertinya dia merasakan tatapan Yang Linbo. Jantung pria itu berdetak kencang. Dia merasa kesempatannya telah tiba, dan dia segera berkata, "Chu Zongtian dari prefektur Yingtian, temui Tuan Muda Yang." Dia pertama-tama menggenggam kedua tangannya, tetapi tiba-tiba, seolah-olah itu tidak cukup, setelah beberapa kali ragu-ragu, dia berlutut dengan satu kaki, menatap Yang Linbo dengan mata berapi-api. Yang Linbo sedikit terdiam. Reaksi ini benar-benar membuatnya lengah. Dan semua orang di lapangan juga terkejut, dan mata mereka yang menatap Yang Linbo lebih serius. Entah Yang Linbo memiliki asal-usul yang tidak diketahui, atau kekuatannya begitu mengerikan sehingga orang-orang hanya bisa membalas dendam. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang jenius di alam tungku melakukan hadiah yang begitu hebat? Di sisi lain, Baili Changhai langsung marah saat ini. Dia dan Yang Linbo sedang bersaing. Kata-kata Yang Linbo telah mendorongnya ke ambang ledakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berbicara dalam situasi ini. Chu Zongtian, prefektur Yingtian, bagus sekali, sepertinya guru Tao Daxia sangat kuat, dan guru Jepangnya akan datang menemuinya. Tapi kau tidak akan bisa melihat pemandangan ini, kau akan mati hari ini. Baili Changhai dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Linbo membunuh Shen Xiu, jadi membunuh Chu Zongtian juga merupakan sebuah respons. Chu Zongtian awalnya tertegun, tetapi dia cepat bereaksi. Karena dia telah membuat pilihan, dia tidak punya cara lain untuk pergi sekarang. Dia hanya bisa melangkah maju dan bertaruh bahwa Yang Linbo tidak akan menutup mata. Dalam sekejap, sikapnya menjadi keras, Tuan Baili ingin mengambil tindakan. Tapi aku punya nasihat yang bagus. Niat membunuh Baili Changhai tidak berkurang. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah mulai belajar bagaimana cara melarikan diri. Maaf karena terus terang, di antara 3 orang yang tak terkalahkan di dunia, keluarga Baili Mu bukanlah salah satunya. Chu Zongtian berkata dengan gugup. Yang Linbo tidak mengungkapkan pendapatnya, tetapi dia tidak punya pilihan. Saat ini, dia hanya bisa menunjukkan identitas Yang Linbo untuk membuat Baili Changhai takut. Benar saja, saat suaranya jatuh, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Tidak mungkin, 4 kata tak terkalahkan di dunia memiliki dampak yang terlalu besar. Dan hanya ada 1 orang dengan nama keluarga yang di antara orang-orang yang tak terkalahkan di dunia. Changlan Longtu, Yang Longtu, napas Baili Changhai mengembun. Meskipun Su telah menyembunyikan apa yang terjadi di Daxia dengan sangat baik, dia tahu lebih banyak tentang kekuatan tingkat kamar dagang Changhai. Dia tidak tahu detail pertempuran itu, tetapi dia tahu bahwa Yang Longtu selamat, yang membuktikan bahwa dia telah memecahkan semua situasi pembunuhan dan benar-benar menegakkan 4 kata tak terkalahkan di dunia. Semua orang di lapangan juga terkejut. Jiang Yun adalah orang pertama yang terkejut, dan dia terus menarik napas dalam-dalam. Yang Longtu, dia sebenarnya adalah putra Yang Longtu. Sialan, adikku mempertaruhkan nyawanya untuk menghindari pernikahan dengan Shen Xuan. Siapa yang berani memprovokasi dia? Hati Jiang Yun dipenuhi dengan gelombang besar. Tidak mungkin. Ketak terkalahkan Yang Longtu tidak hanya milik Daxia, tetapi juga milik dunia manusia. Bahkan Dacu dikenal sebagai dirinya yang tak terkalahkan. Dan pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Yang Linbo bisa bertindak begitu tenang. Ya, dengan ayah yang tak terkalahkan, dia adalah generasi kedua yang kuat. Dengan latar belakang seperti itu, bahkan kamar dagang Changhai harus mempertimbangkannya. Terutama akhir-akhir ini, sejak perubahan besar di Daxia, semua kultivator di dunia tahu bahwa selama Yang Longtu masih hidup, dia tak terkalahkan. Tentu saja, meskipun tidak banyak informasi tentang Yang Linbo yang telah diturunkan, tidak masalah apakah Anda mengetahuinya atau tidak. Siapa yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Selain itu, Yang Linbo tidak lemah. Sebaliknya, dia sangat kuat. Di sisi lain, wajah Zhou Li berubah total. Jika itu hanya seorang tetua yang hebat, dia mungkin hanya berdiri di pihak Baili Changhai. Tetapi jika ayah Yang Linbo adalah Yang Longtu. Maaf,
Tuan, semua sumber daya di kamar dagang Changhai tidak cukup untuk dibunuh oleh ayahnya sendirian. Zhou Li membuat keputusan dalam hatinya. Sebagai seorang tetua kamar dagang Changhai, dia secara alami tahu apa yang terjadi di Daxia. Dalam pertempuran itu, pola dewa teratas jatuh, dan dua makhluk yang telah memasuki alam surgawi semuanya terbunuh. Ada juga beberapa pemilik bangunan di atas 9 surga yang meninggal. Di depan keberadaan seperti itu, alam pola dewa tidak lain hanyalah umpan meriam. Sekarang tampaknya setidaknya dalam hal latar belakang, sama sekali tidak mungkin untuk bersaing. Putra yang Longtu, hehe, tidak heran dia berani bersikap sombong. Memang, reputasinya tak terkalahkan, tetapi itu tidak berarti aku takut padanya. Pada saat ini, Baili Changhai tiba-tiba berkata. Namun, dia berkata dia tidak takut, tetapi langkahnya terhenti. Yang Linbo mensibir dalam hatinya. Sombong. Dia hanya tidak datang untuk menyambutnya, dan kemudian dia sombong. Apakah kamu takut padanya atau tidak adalah urusanmu, tetapi sekarang, itu adalah urusan kita. Yang Linbo berkata sambil merentangkan telapak tangannya. Pedang Siming segera muncul. Meskipun ada perlawanan, itu tidak sekuat sebelumnya. Jelas, pedang Siming agak tertarik pada Baili Changhai. Mata Baili Changhai dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa Yang Linbo masih menekannya meskipun dia tidak lagi menargetkannya. Tuan Muda Yang, masalah ini awalnya salah paham. Selain itu, pelakunya telah mati di bawah pedangmu. Tolong biarkan ini terjadi demi Tetua Agung, kata Zhou Li. Sikapnya menunjukkan bahwa kamar dagang Changhai telah menyerah. Meskipun Baili Changhai tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Tetapi Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Zhou, saya telah memberi Anda wajah. Dialah yang tidak menginginkannya. Zhou Li tampak malu. Tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang seperti Yang Linbo pasti memiliki gaya mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Jadi, Anda ingin bertarung sampai mati dengan saya hari ini. Baili Changhai tidak dapat menahannya. Menurutnya, Yang Linbo lah yang menekannya. Aku hidup, kau mati. Yang Linbo menjawab, mengangkat pedangnya, pedang itu dipenuhi dengan hawa dingin. Saat berikutnya, dia menusukkan pedang itu langsung keluar. Swiss, pedang itu perkasa, dan dunia di sekitarnya tampaknya terputus, membersihkan lingkungan sekitar dan hanya menutupi Baili Changhai. Domain pedang, kebenaran dan surga dan bumi. Sebelumnya, Yang Linbo bahkan tidak menggunakan kekuatan semacam ini, tetapi Baili Changhai berbeda. Dia dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan jalan dunia manusia di antara generasi muda, jadi Yang Linbo tentu saja tidak akan meremehkannya. Swiss, pedang ini menjadi satu-satunya saat ini, memantulkan kekosongan, niat pedang yang luas begitu panas sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Domain pedang, wajah Zhou Li menjadi pucat. Dia terkejut lagi. Pada saat ini, apakah dia mau mengakuinya atau tidak, dia harus menghadapinya. Yang Linbo tidak hanya memiliki ayah yang tak terkalahkan, tetapi dia sendiri juga sama. Di bawah pedang ini, dia merasakan ancaman hidup dan mati, yaitu, pedang ini ditujukan pada Baili Changhai. Jika diarahkan padanya, saya khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi pedang ini. Mata semua orang di kerumunan berkedip, beberapa dari mereka takut, tetapi lebih dari mereka beruntung. Hanya Jiang Yun dan Chu Zongtian yang bahagia saat ini. Mata adikku tidak pernah buruk. Aku berkata, bagaimana mungkin seorang pria yang dapat membuat adikku tergerak bisa menjadi jahat? Jiang Yun berpikir dalam hatinya, dengan kilatan di matanya. Chu Zongtian juga sama. Ketika Yang Linbo bergerak, dia tahu bahwa dia telah mengamankan posisinya hari ini. Posisi Tuan Muda sudah melambai padanya. Di bawah pedang itu, wajah Baili Changhai berubah drastis. Wilayah pedang, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia buru-buru menarik tangannya. Raungan naga laut, dia berteriak dengan marah, dan pola ilahi di badannya saling terkait dan berubah menjadi lautan yang luas. Dia berdiri di atas ombak yang luar biasa, mengendalikan naga sepanjang 100 kaki yang dipadatkan oleh pola ilahi untuk menari di langit. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, membentuk dampak yang sangat dahsyat, dan lautan iblis darah yang tak terbatas terguncang, menimbulkan gelombang besar. Air laut yang berdarah mengalir kembali seperti sungai,
langsung menenggelamkan seluruh Fairy, Mahiat monster laut yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam darah. Masuk ke kabin, teriak Zhou Li. Dia tahu itu tidak bisa diubah. Karena keduanya sudah bertarung, tidak akan ada akhir yang baik hari ini. Kecuali jika ada orang yang benar-benar kuat menghentikan keduanya, salah satu dari mereka akan terluka. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan orang-orang ini, bagaimanapun juga, mereka semua membayar. Wus wus wus. Dalam beberapa tarikan napas, banyak sosok memasuki kabin, dan hanya beberapa orang yang tinggal di luar untuk menonton pertempuran. Kedua sosok itu bersilangan, dan setelah satu pukulan, tidak ada yang berhenti. Hati Yang Linbo juga sedikit bermartabat. Tidak ada orang palsu di bawah reputasinya. Baili Changhai sedikit gila, tetapi kekuatannya memang tidak sederhana. Sederhananya, pedang ini dapat membunuh Qi Dengxian, tetapi tidak dapat menduduki Baili Changhai. Tetapi Yang Linbo tidak takut, dan kekuatan bertarungnya jelas bukan hanya pedang ini. Sebaliknya, ekspresi Baili Changhai menjadi semakin malu. Dia merasakan tekanan. Domain pedang Yang Linbo tak tertandingi, dan auranya terbungkus dalam aura yang sangat aneh, bercampur dan mengalir, tetapi dipenuhi dengan luasnya pembersihan dunia. Bahkan kekuatannya hanya bisa membersihkannya, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Dia hanya di alam tungku, tetapi dengan domain pedang ini, kekuatan tempurnya tidak kalah dariku. Jika dia diberi waktu, selama kultivasinya meningkat, kemuliaan yang menjadi milikku akan hilang. Baili Changhai berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Berbalik, sosoknya melintas, dan cahaya pola ilahi yang setinggi langit mengembun di langit, dan akhirnya berubah menjadi gambar Dharma yang besar. Yang Linbo, kamu memang luar biasa, tetapi begitu kekuatanku keluar, kamu akan merasa putus asa. Matanya seperti pisau, menatap Yang Linbo. Kemudian dalam sekejap, dia meninju Yang Linbo. Dan di atas kehampaan, hantu gambar Dharma juga melakukan gerakan yang sama dan meninju ke bawah. Gambar Dharma yang besar mengaduk angin dan awan, dan kehampaan tampak kacau. Ini adalah manifestasi dari kekuatan pola dewa yang diseduh secara ekstrim. Sama seperti Qi Dengxian sebelumnya, 5 elemen di telapak tangannya dapat membingungkan dunia, dan sekarang gambar Dharma ini juga sama, dapat mengacaukan dunia. Mata Yang Linbo sedikit tenggelam. Pukulan ini lebih mengerikan daripada kekuatan Qi Dengxian. Gambar Dharma di udara terbungkus dalam cahaya pola dewa, dan para dewa berdiri di laut setan darah, yang sangat menakutkan. Tanda tanya titik. Air di laut setan darah melonjak, tergantung terbalik di antara langit dan bumi seperti naga yang menghisap air, menjaga gambar Dharma yang diciptakan oleh Baili Changhai. Yang lebih mengerikan adalah saat kekuatan di laut setan darah berubah, aura pada gambar Dharma menjadi lebih mengerikan, seolah-olah laut setan darah yang tak terbatas ini siap sedia untuknya. Semua ini terjadi dalam hitungan detik. Saat gelombang badai melonjak ke dalam kehampaan Dharma, pukulan Baili Changhai menjadi lebih mengerikan, seperti kemarahan dewa, penuh dengan niat membunuh. Dengan kata lain, dia memiliki niat membunuh yang mutlak dalam pukulan ini. Sebelum hari ini, dia pikir dia tak terkalahkan di antara generasi muda di dunia. Tetapi saat ini, keberadaan Yang Linbo membuatnya merasa sangat tertindas. Jika Yang Linbo tidak mati, dia akan menjadi musuhnya yang tangguh di dunia manusia. Dan cara paling langsung untuk menyelesaikan masalah adalah membiarkannya mati. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini sudah akan membunuh Yang Linbo. Duar. Kemudian dalam sekejap, ketika kekuatan terkumpul, pukulan itu akhirnya menembus langit dan menghantam Yang Linbo. Ada banyak pola ilahi di lapangan, termasuk Zhou Li dan Su Wangyue, semuanya dengan ekspresi serius. Mereka secara alami dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam kekuatan ini. Namun, lebih banyak orang yang merasa kagum. Apakah ini kekuatan yang dapat dihasilkan oleh pola ilahi? Di antara kerumunan, beberapa orang menghela napas dan terkejut dengan metode Baili Changhai. Seperti yang diharapkan, dia adalah putra surga yang sombong yang telah berada di puncak daftar selama beberapa tahun. Metode ini benar-benar tak terkalahkan. Orang lain berbicara, di dunia kultivasi, kekuatan tempur selalu menjadi tolok ukur pertama. Bahkan jika Baili Changhai bertindak gegabah, tindakannya dalam menghadapi kekuatan tempur seperti itu masuk akal. Terlalu konyol untuk menyebutnya tak terkalahkan dalam pola dewa.
Kamu tidak tahu apa-apa tentang Yang Linbo. Sebuah suara sumbang muncul, dan itu adalah Chu Zongtian. Dia harus berbicara, karena dia telah membuat pilihan, itu mewakili posisinya. Dia berdiri di posisi Yang Linbo dan secara alami berbicara untuk Yang Linbo. Semua orang terdiam, tetapi mereka dapat mendengar beberapa tawa menghina. Mereka tidak akan meragukan kekuatan Yang Linbo. Bagaimanapun, hasil pertempuran Yang Linbo sebelumnya ada di sana, dan pola dewa biasa hanyalah pedang. Tetapi di depan Baili Changhai, kekuatan semacam itu tidak cukup. Namun saat ini, wajah Yang Linbo tampak tenang. Dalam gelombang yang bergejolak dan penyebaran cahaya ilahi ini, ia merasakan niat membunuh yang mutlak. Tampaknya dalam pertempuran ini, tidak ada kemenangan atau kekalahan, hanya hidup dan mati. Kebetulan saja aku juga ingin membunuhmu. Namun, kekuatan domain pedang tidaklah cukup. Dalam hal ini, mari kita coba kekuatan bertarungku yang sebenarnya. Pikiran Yang Linbo berkelebat, tanpa rasa takut. Sebaliknya, ia membutuhkan pertempuran seperti itu. Hanya keberadaan seperti ini yang dapat menginspirasi sifatnya yang tak terkalahkan. Hanya dengan membunuh pada level ini, sifatnya yang tak terkalahkan dapat lebih ditentukan. Pada langkah berikutnya, darah dan energi melonjak di sekelilingnya, dan medan seni bela diri serta dunia fisik terbentuk dalam sekejap. Di belakangnya, api tungku juga menyala, tungku setinggi 18 zang melayang di udara, 2 prasasti batu takdir melayang dan saling terkait, dan kekuatan Dantian Lei Ze mengamuk. Ia tidak lagi menahan diri, kecuali untuk pedang generasi pertama, semua kekuatannya juga tercurah. Tidak perlu menahan diri dalam pertempuran hidup dan mati. Baili Changhai memang memenuhi syarat baginya untuk menggunakan kekuatan semacam ini. Ledakan. Dalam sekejap, Yang Linbo melangkah maju lagi, dan pada saat yang sama, pedang itu berada di langit. Swiss. Pedang yang diberkati oleh prasasti takdir bahkan lebih agung. Dia tak terkalahkan, dan pedang panjang itu terbang di udara, langsung menebas dewa terbang itu. Gemuruh. Dalam sekejap, kekuatan kedua belah pihak bertabrakan lagi. Api tungku yang dinyalakan oleh prasasti takdir seperti tungku surga dan bumi, langsung menyalakan gambar Dharma Dewa, dan cahaya pedang dari pedang Yang Linbo bertabrakan dengan pukulan keras itu. Dalam sekejap, dunia di sini tampaknya meledak, dan semburan raungan meletus di antara langit dan bumi. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini sudah tercengang saat ini. Hanya ada tatapan muram di mata yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada banyak alam tanda ilahi, dan tungku ada di mana-mana. Tapi sekarang pertempuran ini membuat mereka merasa bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Apakah ini kekuatan yang dapat dihasilkan alam tungku? Seseorang berbicara, suaranya bergetar. Kalimat ini sesuai dengan kalimat sebelumnya. Betapa mereka mengagumi kekuatan Baili Changhai sebelumnya, betapa terkejutnya mereka sekarang. Ternyata Chu Zongtian benar, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Yang Linbo. Mata Chu Zongtian menjadi semakin membara, dan semakin kuat Yang Linbo, semakin membuktikan betapa benar pilihannya sebelumnya. Jiang Yun juga terkejut. Jika dia benar-benar bisa bersama dengan saudara perempuanku, apa yang perlu ditakutkan dari istana surga iblis? Hati Yuyu melonjak, dan untuk pertama kalinya dia merasa bahwa identitasnya sebagai seorang pangeran tampaknya memiliki kartu truf yang dihormati orang-orang. Hanya saja identitas Pangeran Chu Agung tidaklah cukup, tetapi jika aku menjadi saudara ipar Yang Linbo, itu adalah peningkatan status, siapa yang tidak berani menghormatinya. Matanya bersinar, dan ada harapan yang tak terbatas di matanya. Pada saat ini, di lantai 6 kabin, mata Yang Linboger dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah adik laki-lakiku begitu kuat? Sepertinya aku harus berlatih keras, kalau tidak, bagaimana aku bisa melindunginya di masa depan? Pertempuran terus berlanjut, dan medan pertempuran antara keduanya menjadi-jadi. Api tungku membakar gambar Dharma Baili Changhai, dan guntur bergemuruh dalam badai berdarah. Dan sosok Yang Linbo, yang memegang pedang, juga jatuh, dan akhirnya bertabrakan dengan tinju itu. Ledakan. Seolah-olah dunia meledak, raungan memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Sebaliknya, berbagai penglihatan yang terkondensasi di laut setan darah menghilang secara langsung, badai berdarah menghilang, dan gambar Dharma Dewa juga meraung, menyeret lengan yang riyuntuh, secara bertahap menjadi ketiadaan, dan menghilang di dunia. Dan semua ini juga tercermin pada Baili Changhai.
Sosok Bailey Changhai meledak kembali, dan lengannya juga retak dan berdarah. Dan momentumnya redup pada saat ini, dan dia tidak lagi tampak tak terkalahkan seperti sebelumnya. Sosoknya mundur ke Laut Setan Darah, memegang lengannya erat-erat dan menatap Yang Linbo. Tapi Yang Linbo masih tenang. Serangan pedang memberinya perasaan yang menyegarkan. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa sifatnya yang tak terkalahkan semakin kuat. Setiap kali dia mengalahkan musuh yang kuat, itu akan menjadi akumulasinya. Namun, Yang Linbo belum siap untuk berhenti. Yang Linbo tidak ingin melepaskan orang yang memiliki niat membunuh terhadapnya. Dia memiliki sesuatu dalam pikirannya, tetapi itu bukan belas kasihan, tetapi alasan. Dengan sebuah pikiran, sosok Yang Linbo melayang ke udara, dan dalam sekejap dia melintasi 100 kaki dan datang ke kehampaan, menatap Bailey Changhai dengan jijik. Dalam sekejap, jantung Bailey Changhai melonjak. Dia ingin membunuhku. Beraninya dia. Pada saat ini, dia tidak berani bersikap sombong lagi. Hanya dengan satu tatapan, dia telah memastikan bahwa Yang Linbo ingin membunuhnya. Tatapan itu seperti penghakiman, dan tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa tenang, dan dengan tergesa-gesa, dia melihat langsung ke kehampaan, "Selamatkan aku." Yang Linbo berhenti dan mengerutkan kening. Saat Bailey Changhai membuka mulutnya, dia merasakan tatapan yang seolah melewati lautan awan dan menatapnya dari atas ribuan mil awan. Bahkan prasasti takdir mulai bergerak tanpa suara. Ini saja membuktikan bahwa perasaan ini bukan tanpa dasar. Dia bahkan punya firasat bahwa jika dia mengambil langkah ini, dia akan berada dalam bahaya hidup dan mati. Seseorang datang. Orang ini sangat kuat. Dia hanya beberapa Zhao Qiankun dari ayahmu, dan puluhan kali lebih kuat darimu. Dao Ye juga berbicara untuk mengingatkannya. Adapun Zhao Qiankun, dia sekali lagi ditarik keluar sebagai unit pengukuran. Tapi di mata Dao Ye, ini sudah merupakan kehormatan tertinggi. Ratusan ribu mil jauhnya, Villa Wenjian. Zhao Qiankun berkonsentrasi pada retretnya, tetapi tiba-tiba dia membuka matanya dan bersin beberapa kali berturut-turut. Ada apa? Hati pedangku sekeras besi, tetapi mengapa aku selalu merasa seolah-olah seseorang meneriakkan nama asliku dalam kegelapan? Zhao Qiankun tampak bingung. Tetapi sebelum dia bisa tenang, perasaan yang tidak dapat dijelaskan menyapu. Laut Setan Darah lagi. Acuh, Tuan Dao, apakah orang yang muncul hari itu? Yang Linbo bertanya. Ukuran Tuan Dao masih sangat tepat. Meskipun agak tidak tepat untuk menggunakan Zhao Qiankun sebagai satuan ukuran, itu dapat membuat Yang Linbo dengan jelas merasakan perbedaannya. Menurut Tuan Dao, kekuatan tempurnya seharusnya berada di atas Zhao Qiankun sekarang, dan dia dapat menekan Zhao Qiankun dengan segala caranya. Menurut logika Tuan Dao, dia sekarang setara dengan 2 Zhao Qiankun. Pada saat ini, keberadaan yang tersembunyi di kehampaan hanya selangkah di belakang ayahnya. Artinya, itu jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Tidak, tetapi orang-orang mereka muncul hari itu. Mereka adalah hakim yang bertugas memberikan hukuman. Master Dao melanjutkan, dan pupil Yang Linbo tiba-tiba mengencang. Di kuil Wuang, dia ingin membunuh ke-10 hakim itu, tetapi sayangnya mereka tercabik ke dalam kehampaan dan dibawa pergi. Sekarang tampaknya orang ini seharusnya menjadi orangnya. Dia berhenti menyerang dan menjadi tenang. Pada saat ini, wajah orang-orang di Feri tidak tenang. Terutama Zhou Li, terlepas dari niat membunuh yang ditunjukkan oleh Yang Linbo saat ini, sosoknya melangkah ke dalam kehampaan. Tuan Muda Yang, jangan lakukan itu. Dia harus menghentikannya. Bahkan jika kamar dagang Changhai rumit, itu tetap keluarga Bailey. Jika Bailey Changhai benar-benar mati di sini, itu akan menyebabkan kekacauan besar. Bahkan jika kamar dagang Bailey takut pada Yang Longtu, mereka pasti akan melakukan segala yang mungkin untuk mengambil cara lain untuk membunuh Yang Linbo. Itu adalah situasi di mana kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan dia tidak ingin melihatnya. Mata Yang Linbo tidak bergerak. Bahkan jika Zhou Li tidak menghentikannya, dia tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Pandangan itu masih ada, dan ancamannya ada di sana. Kekebalan yang dia kejar jelas bukan mencari kematian. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, gelombang melonjak dalam kehampaan, awan menghilang, dan sebuah sosok muncul. Sosok itu memegang pena perunggu dan menyeret sebuah buku kuno yang tidak diketahui. Pupil mata Yang Linbo mengecil dan dia menatap orang itu dengan saksama.
Tekanan tak terlihat menyelimutinya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pada saat ini, bab aturan di ruang takdir sedikit bergetar. Namun, Yang Linbo tidak memperhatikan hal ini. Tetapi Guru Tao menangkapnya dan bertanya, sepertinya orang ini juga memiliki kekuatan aturan. Suara Guru Tao itu dingin. Jika Yang Linbo ada di sini, dia akan terkejut, karena Guru Tao itu tidak pernah menunjukkan sikap seperti itu. Ya, dan itu adalah aturan yang sangat maju. Saya tidak bisa merasakan secara spesifik. Tampaknya itu adalah kekuatan penilaian. Sebuah suara datang dari bab aturan. Guru Tao itu mensibir, kekuatan penilaian itu benar. Namun, tidak pernah ada kekuatan di dunia ini yang dapat menilai takdir. Itu tidak ada saat itu, tidak ada sekarang, dan tidak akan ada di masa depan. Bab aturan bergetar, tetapi tidak berani menanggapi. Tapi Yang Linbo tidak tahu tentang percakapan antara keduanya. Menghadapi orang ini, Yang Linbo juga merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api di tungkunya redup, tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya. Guntur di dantiannya masih melonjak, tetapi tampaknya tertahan dan redup. Bahkan dunia fisik dan bidang seni bela diri mulai menyusut. Dan semua ini hanya karena tatapan pihak lain. Pria itu menatap Yang Linbo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi penampilannya membuat orang-orang di Feri merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa merasakan kehadiran siapapun, tetapi merasa sangat tertekan, seolah-olah dunia akan runtuh. Bahkan Zhou Li tercengang saat ini. Dia berhenti, tetapi merasa seperti ada gunung yang menekan kepalanya, sangat menyakitkan, dan tekanan yang tak terlihat itu bahkan tidak dapat menahan pola ilahinya. Hanya wajah Baili Changhai yang semakin bersemangat saat ini. Tuan, bunuh dia. Mata Baili Changhai penuh dengan niat membunuh. Tetapi sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Yang Linbo dengan tenang, dan berkata, kematianmu akan datang, dan namamu ada di buku pengadilan. Pupil mata Yang Linbo tiba-tiba menyusut. Penghakiman. Kemarahannya meningkat di dalam hatinya, dan dadanya memadat, seolah-olah segel pedang itu memadat lagi. Di dalam hatinya, segel pedang itu telah mencair, membantunya memadatkan kebenaran alam semesta. Tetapi tampaknya itu belum menghilang, dan pada saat ini, itu memadat lagi dalam sebuah pikiran. Tetapi itu masih berbeda. Segel pedang asli dipadatkan oleh ribuan niat pedang Jianyi Changlin, tetapi sekarang itu adalah keinginan Yang Linbo sendiri. Aku tidak percaya, Yang Linbo menjawab. Bagi orang biasa, dia mungkin adalah pilihan terbaik saat ini, tetapi Yang Linbo tidak mau. Mungkin diam bisa ditukar dengan kedamaian, tetapi Yang Linbo lebih suka menghadapinya secara langsung. Hati yang tak terkalahkan mungkin tidak mengharuskannya untuk bertarung melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak memungkinkannya untuk melarikan diri atau menyerah pada krisis. Hari ini tidak akan berlangsung lama. Jangan mengandalkan Yang Longtu. Dia juga tidak bisa lolos dari penghakiman. Suara itu menjawab, tetapi tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Setelah suara itu jatuh, ia langsung menarik Baili Changhai dan menghilang di laut setan darah. Yang Linbo berdiri di sana, merasa sedikit menyesal. Baili Changhai sangat kuat, dan di belakangnya tidak hanya kamar dagang Changhai, tetapi juga hakim hukuman yang misterius. Tapi itu tidak masalah. Jika aku bisa mengalahkannya sekali, dia tidak akan ada lagi di jalanku menuju tak terkalahkan. Yang Linbo menjadi tenang, menatap kehampaan dengan matanya, berpikir dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, semua aura di badannya menghilang, dunia kembali damai lagi, dan sosoknya kembali kegeladak. Tetapi ekspresi orang-orang di lapangan sangat mengejutkan Yang Linbo, dan mereka terkejut dan bingung. Tetapi Yang Linbo tidak peduli. Dia berbalik dan menatap Zhou Li. Terima kasih atas perhatianmu sebelumnya. Yang Linbo berkata, dan kemudian tanpa menunggu pihak lain untuk menanggapi, sosoknya melintas dan langsung kembali ke Feri. Tuan muda yang memang tak terkalahkan. Mitosnya telah berakhir. Generasi muda, tuan muda yang adalah yang terbaik di dunia. Chu Zongtian memanfaatkan kesempatan itu dan melangkah maju untuk berkata. Yang Linbo merenung sejenak dan menatapnya dengan saksama. Dia mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain, dan tahu bahwa itu pasti orang-orang prefektur Yingtian yang takut setelah mengetahuinya, jadi dia menunjukkan sikap seperti itu. Terima kasih telah berbicara untukku sebelumnya. Kamu dapat kembali dan memberitahu orang-orang prefektur Yingtian bahwa selama mereka tidak memprovokasiku,
aku tidak akan menargetkan mereka. Kata Yang Linbo. Prefektur Yingtian sudah menjadi masa lalu. Dia tidak ingin terganggu untuk menangani hal-hal itu saat ini, lagi pula, ancaman dari Sekte Xuantian Dao sudah dekat. Wajah Chu Zongtian senang, namun, wajahnya segera menjadi gelap lagi. Dia bisa mendengar bahwa Yang Linbo tidak ingin berutang budi padanya, dan dia ingin membalasnya dan mengakhiri dendam dengan Prefektur Yingtian. Namun, dia dengan cepat berubah pikiran. Meskipun dia tidak berteman dengannya, posisinya sebagai Tuan Muda Prefektur stabil dengan apa yang dikatakan Yang Linbo hari ini. Meskipun sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa berteman dengan Yang Linbo, dia bukanlah orang yang munafik. Dia segera membungkuk dan berkata, aku mengingatnya. Dia mampu mengambil dan meletakkannya. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam menarik diri tanpa ragu-ragu. Yang Linbo mengangguk, lalu menatap Jiang Yun. Saudara Jiang, adikmu dan aku tidak memiliki banyak hubungan. Kami hanya bertemu 3 kali. Tapi aku berutang budi padanya. Jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa memberi tahuku. Yang Linbo pasti tidak akan menolak jika dia bisa melakukannya. Ini adalah keputusan yang diambil Yang Linbo setelah mempertimbangkan dengan saksama. Jika tidak, Yang Linboger mungkin benar-benar menyeretnya untuk merebut pengantin wanita. Ekspresi Jiang Yun menjadi bersemangat. Yang Linbo mengungkapkan satu makna, tetapi dalam pemahamannya, itu adalah makna lain. Dalam pemahamannya, ini tidak diragukan lagi memberinya jawaban yang pasti. Yaitu, dia akan pergi merampok pengantin wanita. Saudara Yang, yakinlah, aku akan menunggumu di istana surga iblis dalam sebulan. Dia berkata dengan tangan terkepal. Tetapi dia juga menduga bahwa alasan mengapa Yang Linbo bertindak begitu aneh mungkin karena dia tidak ingin ketahuan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia hanya menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang Linbo sedikit mengernyit. Istana surga iblis. Menunggumu. Apa yang dia pikirkan? Reaksi Jiang Yun aneh, yang membuat Yang Linbo bingung sejenak. Tuan Muda Yang. Namun sebelum Yang Linbo sempat bertanya lebih lanjut, sosok Zhou Li muncul kembali. Saya minta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Namun, Bai Li Changhai adalah Bai Li Changhai, dan kamar dagang Changhai adalah kamar dagang Changhai. Selain itu, Tuan Muda Yang memiliki hubungan dengan Tetua Agung. Tuan Muda Yang, tolong beri saya sedikit muka dan tetaplah berada di ferry. Selain itu, terima kasih Tuan Muda Yang karena telah menunjukkan belas kasihan. Zhou Li berkata sambil membungkuk, dan bahkan ada sedikit permohonan dalam nadanya. Yang Linbo mengangkat alisnya yang seperti pedang, sedikit bingung. Menunjukkan belas kasihan. Jika memungkinkan, dia ingin menghabisi pihak lain dengan pedang. Jika bukan karena kemunculan hakim yang bertanggung jawab atas eksekusi, Bai Li Changhai pasti sudah mati sekarang. Namun, kata-kata Zhou Li saat ini memberinya tebakan yang mengerikan di dalam hatinya. Artinya, apa yang terjadi sebelumnya tampaknya dilakukan oleh semacam kekuatan, dan bahkan Zhou Li, yang berada di alam tanda dewa, tidak pernah merasakannya. Tuan Dao, apakah mereka tidak melihat orang yang muncul sebelumnya? Tanya Yang Linbo. Ya, orang itu memiliki kekuatan aneh. Jika mereka mau, mereka dapat mengacaukan waktu dan ruang. Misalnya, baru saja, hanya Anda dan Bai Li Changhai yang tahu tentang keberadaannya. Kata Master Dao. Hati Yang Linbo hancur. Seperti yang diharapkan. Sebelumnya dia bingung dengan ekspresi orang-orang di lapangan, dan sekarang pernyataan Taois itu hanya mengonfirmasi segalanya. Namun, dia juga merasakan penindasan. Sekte Tao Xuantian telah membuatnya merasa sulit, dan sekarang ada hakim lain yang bertugas memberikan hukuman. Dalam sekejap, Yang Linbo merasakan sesuatu di hatinya. Terlalu lemah. Masih terlalu lemah. Aku harus meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin. Jika aku dapat membawa 9 prasasti batu surgawi dan bertemu dengannya lagi, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengacaukan waktu dan ruang, aku dapat mempertahankannya. Yang Linbo berpikir dalam hatinya, dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Saat berikutnya, dia menekan pikirannya, kembali ke pikirannya, menatap Zhou Li dan berkata, lakukan saja apa yang dikatakan senior. Terus terang, perilaku Zhou Li tidak akan menyinggung. Untuk melindungi dirinya sendiri sebelumnya, dia memang melakukan beberapa gerakan. Selain itu, dia juga memiliki keraguan di hatinya dan ingin mencari pihak lain untuk bertanya dengan jelas.
Hou Li langsung merasa lega. Bagaimanapun, setidaknya dia punya penjelasan kepada tetua itu sekarang. Baiklah, kalau begitu, Anda bisa meminta tuan muda yang untuk beristirahat dulu, dan saya akan mengadakan perjamuan nanti. Kata Zhou Li. Yang Linbo mengangguk, bertukar pandang dengan Su Wangyue, dan berjalan masuk ke ferry. Di lantai 6, Yang Linboger memperhatikan Yang Linbo dan Su Wangyue berjalan berdampingan, wajahnya acuh tak acuh, tidak dapat mengatakan apakah dia sedih atau senang. Saya sedikit terkejut. Berdasarkan kepribadian Anda, saya pikir Anda akan menikamnya sampai mati dengan pedang. Kata Yang Linboger. Yang Linbo menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga ingin, tetapi sangat disayangkan kekuatannya tidak cukup. Tetapi dia tidak menjelaskan. Orang yang muncul sebelumnya terlalu misterius. Berbicara terus terang hanya akan membuat Yang Linboger khawatir. Tidak ada gunanya, jadi dia tidak mengatakannya. Bagaimana keadaan Xuan Zeng? Dia baru saja menembus alam tungku, tetapi butuh waktu lama. Yang Linbo mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Aku juga tidak tahu, tetapi dia tidak sederhana. Sebelum kamu mulai berlatih, jangan lupa bahwa dia adalah kebanggaan keluarga Yang. Kata Yang Linboger. Yang Linbo menoleh. Ibunya berasal dari keluarga Jiang di Dachu. Meskipun keluarga Jiang bukan keluarga kerajaan, itu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Dachu. Jika kamu bertemu seseorang dari keluarga mereka, kamu harus mengendalikan emosimu dan jangan menusuk orang sampai mati di setiap kesempatan. Bagaimanapun, kita sekarang berada di Dachu. Kata Yang Linboger. Yang Linbo mengangguk. Dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Yang Linboger masuk akal, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana mereka dibandingkan dengan Baili Changhai. Yang Linboger, jika kamu berbicara seperti ini, hari ini akan berakhir. Yang Linboger tidak berdaya. Namun, hatinya juga sangat lega. Kata-kata Yang Linbo secara alami membuktikan bahwa ia telah keluar dari kesedihannya sebelumnya. Dan mampu mengucapkan kata-kata ini juga menunjukkan kepercayaan dirinya. Yang Linbo tersenyum canggung dan berkata, "Jangan khawatir, saudari. Aku memiliki kode etikku sendiri dan tidak akan gegabah berkonflik dengan orang lain. Sama seperti hari ini, kamu juga melihat bahwa aku adalah pihak yang pasif." Kata Yang Linbo. Yang Linboger mengangguk. Ia tahu keseluruhan ceritanya. Hanya saja Baili Changhai ingin menunjukkan keterpisahannya di depan Su Wangyue, yang menyebabkan semua ini. Memikirkan hal ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Wangyue, dengan emosi yang rumit berkelebat di matanya. "Apakah kamu menyukai adik laki-lakiku?" Yang Linboger berbicara langsung. Wajah Yang Linbo berubah. Apakah adiknya selalu begitu terus terang? Mata Su Wangyue membeku. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba tumbuh di dalam hatinya. Wajahnya tiba-tiba terasa panas, dan ia bahkan dapat dengan jelas merasakan wajahnya terbakar. Jika bukan karena cadar yang menutupinya, dia mungkin telah mempermalukan dirinya sendiri. Suasana canggung sesaat. "Aku hanya bercanda." Yang Linbo tidak seberuntung itu. Dia hanya bocah nakal. Pada saat ini, Yang Linboger tiba-tiba berkata. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Selama dia bahagia, itu tidak masalah. Wang Yue tidak buruk. Dia baru berusia 16 tahun. Namun tanpa diduga, Su Wang Yue menanggapi, dan kata-katanya lebih seperti tanggapan positif terhadap Yang Linboger. Wajah Yang Linboger menjadi gelap, tetapi dia menatap Yang Linbo. "Oke, bocah nakal, aku tidak menyangka kamu memiliki pengalaman yang luar biasa selama periode waktu ini." Yang Linboger berkata dengan ringan, tetapi dia sangat menekankan kata luar biasa, seolah-olah dia sengaja mengatakannya kepada Yang Linbo. Yang Linbo juga menatap Su Wang Yue dengan ekspresi terkejut. Bagaimana dia bisa mengatakan ini? Sejujurnya, dia dan Su Wang Yue tidak begitu akur pada awalnya, tetapi kemudian Su Wang Yue tampak banyak berubah, itulah sebabnya mereka pergi bersama sepanjang jalan. Bahkan ketika dia muncul di kuil Wuwang, Yang Linbo sangat terkejut. Apakah dia benar-benar tertarik padaku? Yang Linbo tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya. Begitu pikiran ini keluar, Yang Linbo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Su Wang Yue. Namun, Su Wang Yue mengabaikannya, seolah-olah dia tidak memiliki persepsi, setenang air. Ledakan. Pada saat ini,
suara keras tiba-tiba muncul. Ketiga orang itu melihat ke atas pada saat yang sama. Yang Linbo mendorong pintu hingga terbuka. Yang Xuansheng menerobos masuk, jadi dia tentu saja tidak akan peduli dengan suara keras seperti itu. Tetapi pada saat Yang Linbo mendorong pintu hingga terbuka, angin tinju tiba-tiba bertiup masuk. Yang Linbo langsung bereaksi, dua energi dewa dan iblis bergolak, dan dia meninju keluar. Pukulan ini secara alami adalah kekuatan dari kode perang dewa dan iblis, tetapi sekarang Yang Linbo telah mengendalikan kekuatan ini sesuai keinginannya, dan bereaksi terhadap kekuatan yang dirasakannya. Ledakan, dua lampu tinju menyebar, dan semua yang ada di ruangan itu akhirnya muncul di depan matanya. Tetapi pada saat ini, alis Yang Linbo terasa berat. Yang Xuansheng di depannya bersinar dengan cahaya ajaib, dan matanya sedikit merah darah. Aura yang kejam dan haus darah terpancar darinya. Tiba-tiba, pupil mata Yang Linbo menyusut. Aura ini sangat murni. Itu bukan aura sihir yang disebabkan oleh latihan seni bela diri tertentu, seolah-olah sudah ada iblis di tulang dan darahnya. Itu adalah garis keturunan keluarga Jiang. Awalnya, paman ketigaku mengatakan bahwa Yang Xuansheng tidak biasa, dan mungkin dia sudah menyadarinya. Yang Linbo menjelaskan di samping. Yang Linbo merenung di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Yang Xuansheng akan membawa kesempatan seperti itu. Terlebih lagi, ini diwariskan dari generasi ke generasi. Dia secara alami memiliki kesan tentang ibu Yang Xuansheng. Dia sangat menyindirnya pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa membawa keberuntungan seperti itu kepada Yang Xuansheng. Mengapa ibunya hanya seorang manusia yang tidak pernah berlatih, tetapi dapat mewarisi garis keturunan yang begitu mengerikan? Yang Linbo bertanya. Ini juga yang membuatnya bingung. Di dunia kultivasi, secara alami ada beberapa garis keturunan dan fisik yang diberkahi secara unik, seperti tipe pedang Suang Yue. Tetapi sebagian besar warisan semacam ini terkait dengan orang tua. Semakin kuat orang tua, semakin kuat kekuatan yang diwariskan. Mungkin karena ini, sejauh yang aku tahu, ada banyak anak muda di keluarga Jiang sekarang, tetapi hanya 2 orang yang telah membangkitkan garis keturunan ini. Bersamanya, itu adalah yang ketiga. Yang Linbo menjelaskan. Yang Linbo mengangguk. Meskipun dia tidak begitu mengerti, kebangkitan garis keturunan adalah kesempatan bagi Yang Xuansheng. Maksudmu dia adalah iblis alami. Tetapi pada saat ini, Su Wangyue tiba-tiba berbicara. Yang Linbo memikirkannya dan menoleh. Nona Su, mari kita bicara tentang perbuatan, bukan hati. Setan belum tentu jahat, tetapi mereka tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Yang Linbo menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia tahu pedang Su Wangyue. Dia pernah berkata bahwa dia akan melawan kejahatan sampai mati. Ini adalah caranya. Jadi ketika dia berbicara saat ini, Yang Linbo mengerti apa yang dia maksud. Su Wangyue tertegun, tenang setelah beberapa saat, dan mengangguk. Pada saat ini, Yang Linbo menatap Yang Xuansheng. Keadaannya tidak benar. Jika dia tidak bisa bangun, dia mungkin benar-benar terkikis oleh iblis dan hatinya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, cahaya Buddha tiba-tiba menyala di badan Yang Xuansheng. Di bawah lingkaran cahaya Buddha ini, Yang Xuansheng perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Yang Xuansheng terengah-engah dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Yang Linbo dan Yang Linbo saling memandang. Cahaya Buddha, sepertinya kakek sudah meramalkan hari ini sejak lama. Kematian sekali sebenarnya adalah berkah baginya. Yang Linbo mengerti dalam hatinya. Segalanya tampak seperti kebetulan, tetapi itu tidak dapat dihindari. Entah mengapa, sosok Yang Kaixian muncul di benaknya lagi. Mungkin dia yang paling lelah dalam beberapa tahun ini. Pada saat ini, Yang Xuansheng juga terbangun. Maaf, kekuatan semacam itu terbangun dalam darahku. Ini pertama kalinya aku menghadapi hal seperti itu. Aku tidak bisa menekannya, kata Yang Xuansheng. Terobosannya kali ini, kebangkitan darah, dan auranya juga sangat berubah. Meskipun itu hanya tingkat pertama tungku, bagi Yang Linbo itu jauh lebih baik daripada kultivator tungku biasa, bahkan lebih kuat dari Jiang Tianqi di awal. Dengan kata lain, kebangkitan kekuatan darah ini akan memberinya perubahan mutlak. Ini adalah keberuntunganmu. Mungkin kamu harus berterima kasih kepada kakek, kata Yang Linbo. Yang Xuansheng merenung, lalu mengangguk berat. Aku tahu, lampu Buddha kuno yang kakek tanam untukku lah yang membuatku mampu menekan sifat jahat ini.
Yang Xuansheng tahu apa yang dikatakan Yang Linbo. Jika bukan karena lampu Buddha yang selalu menyala untuk menekan sifat jahatnya, dia tidak akan bisa bangun. Tapi saudara Lin, aku mungkin tidak bisa pergi ke Pulau Cangwu. Yang Xuansheng tiba-tiba berkata lagi. Ada apa? Tanya Yang Linbo. Jika aku tidak membangkitkan garis keturunan ini, mungkin itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi karena aku telah membangkitkan kekuatan garis keturunan ini, keluarga Jiang mungkin akan segera datang. Kata Yang Xuansheng. Bukankah mereka akan datang juga? Yang Linbo bertanya balik. Sebelum Jiang Xingwu pergi, dia juga mengatakan bahwa dia akan datang ke Pulau Cangwu. Baru saja bilang untuk ikut dengan keluarga Jiang. Menurut waktu, mereka seharusnya sudah sampai di sini dalam 2 hari ke depan, tetapi Yang Xuansheng sekarang tampaknya terganggu, seolah-olah dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Yang Xuansheng tersenyum pahit, kamu akan tahu nanti, aku bisa menyelesaikannya, jangan khawatir, saudara Lin. Wajah Yang Linbo menjadi gelap. Perilaku Yang Xuansheng agak tidak normal, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak. Karena dia tidak ingin mengatakannya, Yang Linbo tidak akan memecahkan kaserole. Baiklah, kamu putuskan. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Kita semua adalah anggota keluarga Yang. Kata Yang Linbo, secara tak kasat mata, karena Yang Kaixian, dia tidak lagi memiliki kebencian terhadap keluarga Yang. Meskipun kata saudara masih agak sulit diucapkan, Yang Xuansheng telah menunjukkan mentalitasnya dengan tindakannya, dan Yang Linbo tentu saja tidak akan memiliki simpul lagi di hatinya. Ya, Yang Xuansheng mengangguk. Yang Xuansheng tidak tinggal lama. Setelah mengungkapkan sikapnya kepada Yang Linbo, dia dengan tegas turun dari kapal dan sosoknya dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Yang Linbo dan 2 lainnya berdiri di geladak dan mengawasinya pergi. Kepergiannya terkait dengan kebangkitan garis keturunannya. Mungkin keluarga Jiang tidak akan menerima kebangkitan garis keturunannya. Yang Linbo berkata dengan ringan, dengan mata yang dalam. Yang Linbo mengangguk dan berkata, saya juga memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, nama belakangnya adalah Yang. Yang Xuansheng tidak mengatakannya, tetapi kemungkinan ini jelas. Namun, karena dia membuat pilihan seperti itu, kemungkinan besar dia sudah memiliki idenya sendiri. Yang Linbo sebenarnya menghargai pilihannya. Di jalan kultivasi, beberapa hal harus dihadapi sendiri. Tuan Muda Yang, saya sudah menyiapkan jamuan makan. Silakan duduk. Pada saat yang sama, saya telah memutuskan untuk segera pergi ke laut. Pada saat ini, Zhou Li muncul di depan beberapa orang dan berbicara. Yang Linbo mengikutinya. Bagaimanapun, Zhou Li juga orang yang lembut dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa dalam masalah ini. Pada saat ini, di atas 9 langit kekosongan. Tatapan suram terkunci di sini. Tatapan ini adalah Baili Changhai. Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya? Baili Changhai berkata dengan galak. Keberadaan Yang Linbo membuatnya merasa seperti duri di tenggorokannya. Semua yang dia ciptakan hancur hari ini. Sungguh mitos muda, puncak pola ilahi, adalah lelucon. Jika Yang Linbo tidak mati, maka dia bukan lagi miliknya. Dia tidak sederhana. Jika saya mengambil tindakan sekarang, itu akan menyebabkan reaksi keras, dan bahkan memengaruhi keberadaan kita. Sebuah suara menjawab. Dan suara ini tentu saja adalah hakim yang memegang pena penghakiman. Bagaimana mungkin? Apakah Yang Longtu benar-benar sekuat itu? Baili Changhai tidak mempercayainya. Dia juga akan melangkah ke dunia manusia, jadi dia tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Namun, suara itu tidak menanggapi, tetapi menatap Baili Changhai dengan dingin. Baili Changhai ketakutan dengan tatapan ini, jadi dia tentu saja tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketidaktahuan, kamu bisa menjadi sombong dan mendominasi. Tetapi ketika menghadapi Yang Longtu, tidak, bahkan ketika menghadapi Yang Linbo, kamu harus menyingkirkan pikiranmu. Jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati di masa depan. Suara itu memarahi dengan kasar. Baili Changhai tidak mau, tetapi dia tidak berani membantah, dan mengangguk. Namun, kebencian terhadap Yang Linbo di dalam hatinya meningkat hingga ekstrim. Kamu masih memiliki satu kesempatan. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan di dalamnya, kamu dapat berhasil melangkah ke dunia manusia. Suara itu melanjutkan. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin membunuh Yang Linbo, itu akan menjadi hal yang mudah. Bersambung.